Dugaan kecurangan Pilpres menjadi alasan sejumlah pihak akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Muchtar menilai hampir mustahil ada kontestan yang mampu memenangkan gugatan tersebut. Dalam obrolan newsroom Kompas.com pada Senin 18 Maret, Zainal mengungkap 3 faktor yang membuat proses gugatan Pilpres di MK sulit dimenangkan. Pertama adalah proses pembuktian yang sulit karena batasan waktu. Zainal mengibaratkan kesulitan itu seperti pekerjaan membangun 1.000 candi dalam waktu 1 malam. Kedua, logika hakim MK yang dinilai masih menitikberatkan kecurangan Pilpres dari perhitungan angka. Zainal mengatakan ketika kecurangan dilihat dari perhitungan angka, kemungkinan besar gugatan terkait sengketa pemilu tidak akan banyak membuahkan hasil. Misalnya ketika salah satu kontestan mampu membuktikan kecurangan yang terjadi dengan sejumlah angka tertentu, namun, angka tersebut tidak mengubah hasil pemenangnya, maka tidak akan ada perubahan apapun. Ketiga, Bawaslu memegang fungsi TSM, yakni kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif. Hal ini menimbulkan perdebatan jika terjadi pelanggaran, maka pihak yang digugat akan meminta ke Bawaslu terlebih dahulu. Zainal menilai gugatan Pilpres kemungkinan bisa dimenangkan jika para hakim MK bisa memiliki lompatan berpikir dengan melihat kecurangan pemilu tidak hanya dari sekadar angka dan hasil perolehan suara. Polisi menangkap 16 orang yang terlibat aksi demo di depan gedung KPU hingga DPR pada Selasa 18 Maret kemarin. Belasan orang tersebut ditangkap karena mengganggu ketertiban dan keamanan selama demo berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisya mengatakan, 16 orang yang ditangkap berasal dari 2 lokasi berbeda. 8 orang ditangkap di sekitar gedung KPU dan 8 lainnya di depan DPR. Ade menyebut mereka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Saat ini 16 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Mereka akan dimintai keterangan terkait aksi demo yang dilakukan kemarin. Adapun demo yang berlokasi di depan KPU dan DPR terjadi hingga malam hari. Ribuan massa menolak pemilu curang dan mendesak digulirkannya hak angket oleh DPR. Dalam aksinya, mereka turun ke jalan dan membakar poster bergambar Presiden Jokowi. Sempat terjadi kericuan saat massa melempar botol sebelum akhirnya polisi membubarkan aksi. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming, mengaku mendapat ucapan selamat dari pejabat negara sahabat. Diketahui Gibran yang maju bersama Prabowo Subianto unggul berdasarkan hasil perhitungan suara KPU. Gibran enggan menyebut siapa pejabat dari luar negeri yang memberinya selamat. Menurutnya, hal semacam ini tidak perlu disebarluaskan kepada publik. Bagi Gibran, ucapan selamat yang terpenting ditujukan kepada Prabowo. Diketahui Prabowo banjir ucapan selamat dari sejumlah pemimpin negara seusai unggul Pilpres. Ucapan selamat itu ada yang disampaikan lewat surat dan ada pula yang disampaikan lewat telepon. Presiden Amerika Serikat Joe Biden misalnya yang baru-baru ini mengirim surat kepada Prabowo lewat duta besarnya. Biden mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Prabowo dalam Pilpres. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengucapkan selamat kepada Prabowo lewat telepon. Prabowo yang merasa terhormat ditelepon oleh Macron membalasnya dengan bahasa Prancis. KPU berencana mengumumkan hasil pemilu 2024 pada Rabu 20 Maret hari ini. Sejumlah persiapan dilakukan seperti penjagaan ketat di sekitar KPU oleh aparat kepolisian. Dilihat dari siaran langsung Facebook Warta Kota, sejumlah kendaraan Brimob tampak terparkir di depan KPU. Ada juga tembok pembatas yang terpasang di tepi jalan sebagai antisipasi terjadi demo. Tembok tersebut dilengkapi dengan kawat berduri pada bagian atasnya. Terkait pengamanan, Polda Metro Jaya akan mengerahkan total 3.055 personel ke sekitar KPU dan kompleks DPR. Namun siang ini baru ada sejumlah personel yang terpantau berjaga di depan KPU. Komisioner KPU August Melas mengatakan pengumuman hasil pemilu dijadwalkan setelah berbuka puasa. Saat ini masih ada 2 provinsi yang masih akan melakukan rekapitulasi suara, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Jika seluruh provinsi sudah selesai, KPU akan mengumumkan hasil pemilu secara resmi. Sebanyak 3.055 personel gabungan disiagakan jelang pengumuman
hari ini, di mana 1.910 personel disiagakan di KPU RI ini, dan ada sekitar 1.145 personel yang disiagakan di depan gedung DPR RI ataupun MPR RI, dan tembok pembatas juga yang dibangun atau didirikan di lokasi Cokro Aminoto seperti yang di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kiri saya. Begitu juga dengan di belakang saya. Ya, di sini juga dapat kita saksikan ke arah depan sana. Di sana juga sudah ada pagar pembatas ataupun barrier yang dibuat untuk hari ini. Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi, Sandy Fardiansyah akan maju sebagai calon wali kota Bogor. Saat meminta doa restu kepada Presiden, Sandy mengaku diberi pesan khusus. Salah satu pesan yang disampaikan Presiden kepada Sandy adalah rajin melaksanakan belusukan atau menyapa masyarakat. Dengan begitu, Sandy bisa meraih popularitas dan elektabilitas untuk maju di Pilkada Bogor. Selain dari Presiden Jokowi, Sandy juga mendapat doa dan semangat dari Iriana. Menurutnya, Ibu Negara sangat mendukung anak muda untuk menjadi seorang pemimpin. Saat dikonfirmasi Kompas.com, Sandy membantah anggapan bahwa dirinya aji mumpung untuk maju di Pilkada. Terlebih selama pemilihan berlangsung, Jokowi masih menjadi Presiden RI. Sandy mengatakan sebenarnya niat ingin maju Pilkada sudah ada sejak tahun 2020. Ia pun mulai mempersiapkan keinginan tersebut pada tahun 2022. Sandy bahkan mengaku sudah bertemu dengan Wali Kota Bogor saat ini, Bima Arya, untuk menimba ilmu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.